Selamat sore, selamat berjumpa kembali pada renungan singkat. Kali ini saya akan mengambil tema karakter building. Karakter building adalah pembentukan adat, pembentukan karakter. Ya, banyak seminar-seminar sekarang yang memfokuskan bagaimana kita hidup sukses sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan. Nah, hari ini Yesus yang mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita anak-anak Tuhan hidup mempunyai perilaku yang sesuai dan menyenangkan Tuhan. Ya. Khotbah kali ini diambil dari kitab Matius 5 ayat 3 sampai 12. Ini disebut sebagai khotbah di bukit, ya. Jadi karakter building yang dimaksud Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah mereka-mereka yang berperilaku haruslah mencerminkan apa yang diinginkan Tuhan, yaitu kita hidup harus mempunyai tujuan menyenangkan Tuhan. Dan konsep yang diajarkan ini sangat bertolak belakang dengan konsep dunia. Apa yang dunia ajarkan adalah kita anak-anak dari kecil diajarin harus hidup sukses, baik di karir, banyak uang, untuk bisa bahagia. Nah, Yesus di sini mengajarkan tujuan sebenarnya untuk kita hidup bahagia adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi sangat penting di sini prinsip hidup kita tidak mencari sukses, tetapi kita mencari kebenaran atau hidup benar di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kita memperoleh kebahagiaan sejati. Artinya kita akan diberkati dan kita akan merasa bahagia. Dan bahagia di sini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah bahagia yang tidak bisa digantikan atau diambil oleh keadaan. Jadi walaupun kita susah, kita keadaan apapun, joyful yang kita peroleh dengan hidup benar akan selamanya milik kita. Apa itu yang diajarkan? Adalah 8 ucapan bahagia khotbah di bukit. Ya. Jadi prinsip yang penting ini sangat penting untuk diajarkan dari kecil kepada anak-anak kita. Termasuk juga orang dewasa yang lahir baru. Ya, karena kita percaya dengan kelahiran baru seorang diubahkan hidupnya menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru haruslah hidup mencerminkan anak-anak Tuhan, yaitu menyenangkan Tuhan. Ya. Karena orang yang lahir baru adalah anak-anak Tuhan, pemilik kerajaan sorga. Artinya hidup kita tidak hanya di dunia adalah sementara, tempat perantauan kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus di sorga dalam kerajaannya. Karena itu dari sejak awal di dunia kita harus membiasakan hidup benar menyenangkan Tuhan sebelum kita menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Konsep yang pertama, ya,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan sorga. Ya, disebut di sini miskin di hadapan Allah. Penerapannya gimana? Penerapannya kita itu, rohani kita itu butuh, tidak punya apa-apa, ya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan, ya. Jadi penting kita mengajarkan sejak kecil, bukan ajaran dunia, you can do it by yourself. Jadi kita harus praktekkan dengan berdoa, mohon pertolongan Tuhan atas segala tindakan yang kita lakukan. Jadi prinsipnya kita harus berserah kepada Tuhan. Kita tidak punya apa-apa dalam rohani kita. Jadi kita harus menggantungkan hidup kita kepada kasih karunia Tuhan. Dan berkatnya apa? Berkatnya disebutkan karena merekalah empunya kerajaan sorga. Jadi praktekkan pertama, ajarkan anak-anak berdoa. Ya, setiap tindakan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita atau oleh kita orang dewasa harus diawali dengan doa permohonan, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan ataupun ujian ataupun setiap langkah yang kita lakukan. Karena kita berserah dan kita percaya apapun hasilnya Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi praktek pertama kita miskin di hadapan Allah, kita memohon selalu perlindungan, keselamatan, dan berkat yang Tuhan berikan. Yang pertama. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mereka yang berduka cita adalah mereka yang menyadari bahwa kita ini anak-anak Tuhan adalah orang-orang berdosa dan tidak luput kita berbuat dosa. Karena itu kita harus selalu merenung, berduka bila kita berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi di sini orang-orang anak-anak kita yang sportif dalam prakteknya mau mengakui kesalahannya, ya. Jadi aplikasinya dalam setiap kegiatan, setiap pertandingan olahraga ataupun setiap apapun yang kita berinteraksi dengan sesama kita harus sportif, harus berani mengakui bila kita salah, ya. Jadi ini adalah tindakan aplikasi dari berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita itu harus, yang artinya mengerti bahwa kita ini tidak lepas dari kesalahan. Jadi harus selalu diingatkan kalau kita berbuat salah, kita harus bertobat dan memohon pengampunan. Inilah yang disebut berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur. Nah, jadi berkatnya mereka akan dihibur. Ya, jadi yang kedua itu prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak kita harus sportif dalam menjalankan sikap setiap kegiatan. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran. Ini yang paling penting. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan harus punya kerinduan, lapar dan haus itu setiap hari, ya. Kita lapar dan haus untuk secara fisik sehari 3 kali, ya. Jadi kita juga dalam hal kerohanian kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu hanya ada dalam firman Tuhan.
dan ada dalam Yesus Kristus. Karena itu kita harus mempunyai kerinduan untuk mencari kebenaran. Setiap kebenaran, setiap ucapan kita selalu harus mencerminkan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Berkatnya kita akan dipuaskan. Jadi inilah yang kita peroleh ya. Kalau kita dalam setiap tindakan kita bertindak benar, mempraktekkan kebenaran, kita akan dipuaskan. Kebahagiaan itu indah dan tidak akan hilang bila kita melakukan kebenaran. Ya, melakukan lapar dan haus akan kebenaran harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan selamanya. Ya, bukan sukses materi yang kita cari, tetapi harus ditanamkan dari kecil haus dan lapar akan kebenaran. Dalam prakteknya harus baca firman Tuhan, harus punya kerinduan akan firman Tuhan. Carilah dalam diri Yesus Kristus. Karena kebenaran hanya ada dalam Yesus Kristus. Ya. Yang keempat, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang bermurah hati adalah orang yang mempunyai empati. Orang yang berbelas kasihan. Ya, jadi ini hubungannya dengan berinteraksi dengan sesama. Ya, dalam keluarga paling sedikit dengan kakak adiknya dia harus mempunyai kasih. Ya. Murah hati, sharing, makanan di sharing, ya, apa-apa di sharing dan tidak pelit, ya. Prakteknya ini murah hati, ini tidak pelit, mau membantu. Jadi umum, jadi karakter-karakter yang diucapkan Yesus yang disebut khotbah di bukit adalah karakter-karakter moral anak-anak Tuhan yang mudah dicapai karena setiap anak Tuhan memiliki Roh Kudus yang membantu kita dalam setiap tindakan. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini sementara, jadi kita membiasakan hidup di kerajaan sorga. Jadi saat ini pun kita harus menganggap Yesus sebagai Raja kita, sehingga dalam diri kita bukan aku lagi, tetapi Yesuslah yang hidup dalam diri kita, sehingga setiap tindakan kita haruslah kita menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi yang keempat, karakter yang bermurah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita ingat di sini bahwa kita sebetulnya adalah orang-orang berdosa, ya. Karena kemurahan Yesus lah Dia menebus dosa-dosa kita sejak kita masih berdosa. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membalas? Kita mengucap syukur setelah kita menjadi anaknya, kita mempraktekkan, kita saling tolong-menolong. Karena itu kita harus bermurah hati. Bermurah hati, dan karenanya kita akan memperoleh kemurahan. Ya. Have mercy. Karenanya kita akan memperoleh kemurahan. Terus yang kelima, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, ini penting, ya. Setelah kita sadar, kita mengaku dosa kita, ya. Kita lemah, kita merasa miskin di hadapan Allah, jadi kita selalu berdoa. Kita berduka karena kita tahu setiap tindakan kita pasti ada satu yang salah atau
baik secara langsung atau tidak langsung, kita harus memohon maaf, memohon pertobatan, dan kita harus bermurah hati ya. Yang ketiga itu tadi adalah berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, yang ketiga, mereka sikap yang lemah lembut, karena mereka akan diwarisi, inherit the earth, ya, sama dengan memiliki bumi. Bagaimana orang yang lemah lembut? Orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengontrol dirinya, orang yang gentle, orang yang self control, tidak lekas marah, menghadapi sesuatu dengan kontrol, dengan sadar, sebagai seorang gentleman, ya. Jadi yang ketiga itu haruslah kita menjadi lemah lembut. Jadi Yesus sendiri mencontohkan, pikulah kuk bersamaku karena aku lemah lembut. Ya, Musa disebutkan juga sebagai orang nabi yang lemah lembut. Ya, lemah lembut di sini gentle. Ya, orang yang bisa mengontrol diri dalam setiap keadaan. Tadi, kemudian yang keempat, lapar dan haus akan kebenaran, sudah kita uraikan. Yang kelima, kita harus bermurah hati, mempunyai empathy, mempunyai saling sharing. Yang keenam, suci hatinya. Nah, ini penting. Segala sesuatu dilihat dari hati dan maksud. Ya, kita harus mempunyai hati yang tulus. Setiap tindakan kita haruslah tidak mempunyai motif yang jelek, tetapi mempunyai hati yang suci, tulus, melakukan sesuatu jelas untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jadi harus tulus dan jujur. Karena orang yang tulus hatinya akan melihat Tuhan. Karena Allah sendiri adalah roh. Ya. Nah, ini jadi tetap kita mengajarkan kepada anak-anak ataupun orang dewasa yang hidup baru bersama dengan Yesus, lahir baru, dia harus mengubah sifat-sifat ketawakannya, hatinya harus tulus, tidak mempunyai motif jahat. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita harus pembawa damai. Pembawa damai artinya kita ini dalam pergaulan selalu membuat suasana damai. Tidak ada suatu pertengkaran ataupun mendamaikan orang yang bertengkar. Karena apa? Karena kita ini sebetulnya kita nih adalah orang yang dimusuhi Tuhan, yang akan dihukum karena Yesus kita didamaikan dengan Tuhan. Kita menjadi anaknya. Karena itu kita harus juga di dunia ini membawa damai, membawa berita Injil sukacita, sehingga mereka bisa didamaikan juga dengan Allah Bapa. Ya, paling sedikit kita menjadi di tengah-tengah komunitas kita menjadi pembawa damai, mendamaikan orang-orang yang ribut, tidak lekas marah, dan selalu memberikan kesejukan. Kedatangan kita harus membawa kesejukan bagi sekeliling teman-teman kita dan saudara-saudara kita, dan sedapat mungkin kita memberitakan Injil Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Sang Penebus dan Juru Damai kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaannya. Karena apa disebut pembawa damai? Apa berkatnya? Berkatnya kita akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi jelas ya,
kita adalah anak-anak Allah, harus pembawa damai. Tidak boleh lekas marah, tidak boleh cepat ada permusuhan. Bila ada permusuhan, kita damaikan, karena berkatnya kita adalah anak-anak Allah. Ya. Yang terakhir, berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Ya, mereka yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Ya. Kemudian selanjutnya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Hampir sama. Terus bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita harus berani mempertahankan kebenaran. Mempertahankan kebenaran ada risikonya. Kita bisa dianiaya. Ya. Tapi janji Tuhan, karena merekalah empunya kerajaan sorga. Ya. Kita dianiaya oleh karena kebenaran, Tuhan menjamin kita adalah anak-anaknya, dan kalaupun kita sampai mati dianiaya, roh kita, jiwa kita tetap hidup selama-lamanya. Anak-anak Tuhan, rohnya selalu dijaga, dan tidak ada makhluk dimanapun di muka bumi yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Jadi kita harus mempertahankan kebenaran, karena kita tahu upah kita besar di surga. Kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita adalah empunya kerajaan sorga. Ya, jadi apalagi bila kita dicela, karena kita iman kita teguh berpegang kepada apa yang kita percaya, Yesus Kristus sebagai sumber kebenaran. Kita difitnah, kita ditolak, kita harus mempunyai iman yang teguh, kita harus mempertahankannya. Ya. Karena upah kita besar di surga, dan kita tidak akan menyangkal iman kita. Ya. Nah, itulah karakter-karakter adat yang harus kita pertahankan, atau yang bisa disebut sebagai karakter building. Ya, karakter building anak-anak rohani, anak-anak Tuhan. Ya, bukan kita self-righteous, kita lawannya tadi miskin di hadapan Tuhan adalah kita terlalu bangga atas kemampuan kita, sehingga kita melupakan Tuhan. Ya, jadi miskin di hadapan Tuhan ini dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita mempunyai moral yang menyenangkan Tuhan. Moral yang menyenangkan Tuhan sekaligus memberikan kebahagiaan atau berkat kepada kita. Karena berkat-berkat ini dijanjikan adalah mereka-mereka yang mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jadi setiap perjanjian dengan Tuhan, Tuhan memberikan janji-janji, berkat-berkat, ya. Jadi inilah yang disebutkan khotbah di bukit, di mana berkat-berkatnya baik sekarang maupun nanti waktu kita hidup bersama-sama di kerajaannya, kita telah nikmati. Ya, demikian firman Tuhan. Kiranya mereka yang melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan diberkati dan memperoleh hidup yang bahagia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan. Kiranya dengan khotbah di bukit ini mengingatkan kita sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak Tuhan untuk melaksanakan
dan mengusahakan kita berperilaku bermoral yang benar di hadapan Tuhan, yaitu kita tidak sombong, kita harus selalu merasa miskin di hadapan Tuhan sehingga kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan juga kita harus berduka, sadar karena setiap tindakan kita tidak selalu benar. Kadang-kadang kita berbuat salah. Haruslah kita sportif di hadapan Tuhan, sportif di hadapan sesama. Kita harus mengakui kesalahan-kesalahan kita, karena dengan kita mengakui, kita akan dihiburkan ya. Demikian juga Tuhan, kiranya kami menjadi orang yang lemah lembut, karena kami adalah akan mewarisi dunia. Dan juga kiranya kami selalu mempunyai kerinduan akan mencari kebenaran firman Tuhan, karena kami akan dipuaskan. Dan kiranya juga Tuhan, kami mempunyai belas kasih, karena kami akan dijanjikan memperoleh kemurahan. Dan yang penting Tuhan, selalu dalam tindakan kami, hati kami selalu mempunyai hati yang suci, tulus dalam tindakan-tindakan, sehingga kami selalu bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tak lupa, kami selalu dalam lingkungan kami membawa damai, karenanya Tuhan telah mendamaikan kami lebih dahulu. Dan kiranya juga Tuhan, teguhkanlah iman kami sehingga kami tidak takut dianiaya karena kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa sederhana ini. Kiranya Tuhan memberkati semua yang mendengarkan firman ini. Amin. Terima kasih.